Paling suka ngapain? Boleh katakan? Halo, perkenalkan, nama saya Yuda. Nama lengkapnya adalah Dwi Kartika Yudaswara. Dan kesibukan saya sehari-hari itu mengajar di sekolah kami Umasa. Jadi mungkin kalau secara umum kayak guru itu adalah pekerjaan ya, gitu kan. Cuman buat saya jadi bagian dalam hidup ya. Konon katanya orang yang dijadikan guru itu nggak cuma hanya di sekolah, tapi memang juga dalam keseharian. Salah satu mungkin baru kerasa ya ketika di tahun kedua mengajar, nampaknya ini jadi passion saya gitu. Jadi kayak hal yang memang saya suka dan sampai sekarang berarti 13 tahun. Begitu banyak hal yang setiap harinya punya pengalaman yang berbeda. Ketika ketemu sama anak-anak itu, energi yang dibagikan tuh berbeda-beda ya. Jadi saya pun merasa ada ketertarikan, ketertantangan gitu kan. Dan juga pengalaman sukacita itu banyak hal banget. Jadi kalau satu, musik itu memang ditanam dari kecil ya sama keluarga. Terus kemudian dunia ngajar, ada irisannya gitu. Jadi irisannya ketika di sekolah pun saya main musik ya, ngajarin musik-musik populer buat anak gitu kan, lagu-lagu populer, lagu-lagu yang seusianya mereka. Nuansa musikal tuh nggak bisa dipisahkan juga gitu, karena jadi satu kesatuan buat saya gitu. Pagi bersama anak-anak, malam bersama teman-teman. Tantangan paling berat yaitu ketika saya konser, terus ada murid video call. Itu kayak Yuda di mana gitu. Itu perasaannya lain ya. Maksudnya kayak, aduh ini murid-muridku nungguin gitu. Karena aku udah berapa hari nggak masuk gitu ya. Karena ada rasa tanggung jawab. Itu sih yang paling berat ya. Meninggalkan tanggung jawab. Baik hobi ataupun passion. Cara ngatasinnya misalnya kayak 4 hari gitu kan, sebisa mungkin saya cuma ngambil 2 hari gitu loh untuk turnya, jadi 2 hari ngajar. Atau misalnya saya harus pergi 2 hari, sebisa mungkin saya hari pertamanya tetap ngajar, besoknya baru gitu. Rencananya memang tahun ini sih, tahun ini mau bikin album. Jadi saya setiap ketika di kelas tuh, saya suka bikin lagu yang berkaitan sama kelas pada saat itu atau suasana pada saat itu. Lumayan banyak dan saya kumpulin gitu. Nah rencananya tahun ini mau mini album. Jadi nyanyinya sama murid-murid saya. Itu kenapa? Karena ini aja ya, maksudnya kayak satu saya juga pengen punya ini ya memorabilia gitu ya, atau artefak yang saya tinggalin buat murid-murid saya gitu. Mungkin ketika saya udah berhenti ngajar gitu kan, jadi mereka punya ya kenang-kenangan lah dari gurunya. Semoga gitu ya, anak-anak Indonesia itu sesuai dengan fitrahnya sebagai anak dan dia sadar gitu. Dan untuk bisa ke arah sana mewujudkan fitrahnya sebagai anak, ya yang paling pertama itu adalah keluarganya mendukung akan hal itu. Dengan cara apa? Belajar gitu ya. Maksudnya belajar bagaimana sih cara mendidik anak gitu. Karena mungkin ya kalau ngelihat yang saya lihat gitu, fitrah mereka sebagai anak tuh mulai pelan-pelan tuh terkikis gitu. Jadi mungkin menjadikan dia sebagai bintang gitu. Padahal itu anak bukan bintang. Ya, menjadikan dia sebagai calon ulama atau calon pemuka agama atau calon arsitek atau apa. Ya itu tadi. Pada dasarnya fitrah mereka sebagai anak ya. Dari situ aja dulu. Punya arah untuk menjadikan hal-hal orang-orang di sekelilingnya itu bisa dibantu, peka, terus punya empati yang besar dan simpati yang besar. Itu aja dulu kalau buat saya. Fitrah, empati dan simpati itu.